Berlatar 3 tahun setelah kejadian sebelumnya, kisah diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang berlari dalam ketakutan. Pria tersebut bernama Cho Sung Jae. Ia terlihat babak belur dan terus dikejar oleh beberapa orang tak dikenal. Dalam keadaan panik, ia akhirnya bertemu dengan 2 orang polisi yang berniat menolongnya. Namun tak lama kemudian, sebuah mobil datang dan berhenti di lokasi. Dari mobil tersebut, kita diperkenalkan dengan baik Chang Gi dan anak buahnya Cho Ji Hon. Tanpa banyak basa-basi, Chang Gi langsung membunuh kedua polisi tersebut, serta Chang Gi dengan pisaunya membunuh Cho Sung Jae hingga tewas tak berdaya. Lalu cerita berpindah dengan memperlihatkan beberapa pengantar narkoba yang sudah menyembunyikan barang pesanan pelanggan mereka. Namun tak lama kemudian, Manje bersama tim kepolisian datang dan langsung menangkap para pengantar tersebut. Sang pembeli yang baru tiba di lokasi pun berniat melarikan diri, tapi motornya langsung ditahan oleh pahlawan kita, Ma Dong Seok, yang siap menghabisi para bandar narkoba yang tersisa. Saat ini, mereka sedang menyusun rencana untuk membongkar markas bandar narkoba yang tersisa. Ketika misi dijalankan, para bandar ternyata menggunakan jeruji besi yang dijadikan seperti pintu masuk pertahanan. Di dalam, mereka juga terlihat masih memproduksi narkoba jenis Cyper yang masih beredar luas. Matan para ragu langsung membuka dan merusak pintu tersebut dengan paksa, lalu menangkap para narkoba tersebut. Setelah semuanya berhasil diamankan, mereka mengumpulkan seluruh ponsel milik para bandar. Dari situ diketahui bahwa transaksi dilakukan melalui sebuah aplikasi. Tak lama kemudian, seorang kurir narkoba datang ke lokasi. Ma yang sudah bersembunyi langsung menghajar kurir tersebut hingga pingsan dan mengurungnya bersama para bandar lainnya. Malam harinya, mereka makan bersama di sebuah kedai daging. Pemilik kedai itu diketahui ditinggal suaminya yang ditikam saat bekerja. Ma pun terlihat memberikan sedikit uang jajan kepada anak pemilik kedai tersebut. Di sana, mereka juga membicarakan kasus Cho Sung Jae yang jenazahnya hari ini telah dipulangkan. Mereka kemudian melakukan otopsi terhadap tubuh Sung Jae dan ditemukan banyak bekas tusukan serta pukulan, seolah ia telah lama disiksa sebelum akhirnya dibunuh. Setelah itu, mereka bertemu dengan ibu Sung Jae. Sang ibu mengungkapkan bahwa sejak Sung Jae bekerja di Filipina, ia menjadi sulit dihubungi. Ia juga menyebut nama perusahaan tempat Sung Jae bekerja, yaitu SB Trading Co. Lalu cerita berpindah dengan memperlihatkan seorang pembisnis sekaligus bos dari perusahaan SB Trading Co bernama Presiden Jang yang saat ini sedang bertemu dengan kliennya untuk menjalin kerjasama. Kemudian adegan beralih ke markas judi online terbesar se-Asia bernama Emperor Casino, tempat banyak orang dipekerjakan secara paksa. Di sisi lain, Cho Ji Hon memberikan laporan kepada Chang Gi bahwa Presiden Jang tidak menaikkan bayaran untuk mereka. Mereka juga menemukan sebuah markas judi online baru. Tanpa ragu, Chang Gi langsung menyuruh anak buahnya untuk menyerang tempat tersebut. Sementara itu, para polisi berhasil mendapatkan data dari aplikasi yang digunakan para bandar narkoba untuk bertransaksi. Semua data sudah dijelaskan secara rinci, namun Mayang Gaptek hanya bisa kebingungan mendengarnya. Mereka pun memutuskan untuk menghubungi Ibu Sung Jae guna menanyakan informasi lebih lanjut. Namun saat dihubungi, Ma justru mendapat kabar bahwa Ibu Sung Jae telah meninggal dunia akibat bunuh diri karena frustasi kehilangan anaknya. Sebelum meninggal, ia meninggalkan wasiat terakhir kepada Ma agar menangkap orang yang telah membunuh Sung Jae. Di sisi lain, para pasukan judol milik Chang Gi sudah bersiap untuk menyerbu dan menghancurkan markas geng judol yang telah mereka lacak. Sesampainya di lokasi, mereka langsung menerobos masuk dan menghabisi semua orang di dalamnya. Bos tempat tersebut sempat mengeluarkan pistol, membuat Chang Gi waspada. Namun dengan cepat, Chang Gi berhasil menyergap dan membunuh bos tersebut. Di kantor cyber, seorang detektif wanita bernama Han Ji Seo menjelaskan tentang jaringan situs judi online yang beroperasi di Filipina. Namun seperti biasa, Mayang Gaptek tetap tidak mengerti penjelasan tersebut. Manje pun menyarankan agar kasus ini diserahkan sepenuhnya kepada tim cyber. Tetapi Ma menolak karena ia merasa memiliki tanggung jawab setelah Ibu Sung Jae menitipkan wasiat terakhir kepadanya. Ma kemudian menyusul Kapten Jang yang saat itu hendak pergi. Kapten terlihat kesal karena Ma dianggap terlalu sibuk mengurus sesuatu yang sebenarnya bukan menjadi tanggung jawab utamanya. Meski begitu, Ma tetap meminta kepada Kapten Jang untuk menambahkan 2 anggota dari tim cyber ke dalam timnya guna membantu penyelidikan misi ini. Di sisi lain, Chang Gi yang baru saja menghabisi markas judi online menelpon Presiden Jang. Jang berjanji akan menaikkan bayaran Chang Gi jika ia berhasil menambah jumlah anggota hingga 100.000 orang. Sementara itu, tim IT berhasil mengambil data dari server judi online yang mereka sita. Mereka pun meminta kode admin kepada Presiden Jang untuk bisa mengakses seluruh data yang ada di dalamnya.
Para polisi kini kedatangan tim dari kepolisian cyber. Seorang detektif wanita berambut bondol bernama Han Jisoo serta rekannya bernama Gam Namso resmi bergabung untuk membantu menyelesaikan kasus ini. Mereka mulai menelusuri situs yang dulu dikelola oleh Sung Jae dan akhirnya berhasil menemukan situs bernama Emperor Casino. Namun untuk bisa masuk ke dalam situs tersebut, mereka membutuhkan sebuah undangan khusus. Masalahnya, mereka tidak memiliki dana untuk bisa mengakses situs itu. Karena itulah, Ma mengajak Kapten Jang pergi ke suatu tempat dan Jisoo pun bersikeras ingin ikut. Adegan kemudian memperlihatkan beberapa preman yang sedang bernegosiasi soal distribusi alkohol. Namun terjadi sedikit percekcokan di antara mereka. Tak lama kemudian, Ma datang. Anak buah para preman itu langsung berniat menghajar Ma. Namun dengan mudah, mereka justru dihabisi oleh Ma. Ma akhirnya mendamaikan kedua kelompok preman tersebut. Lalu sedikit meminta sumbangan uang untuk mendukung misi mereka. Ia juga meminta informasi tentang seseorang yang pernah bermain judi online kepada para preman. Di sisi lain, Presiden Jang sedang bertemu dengan kliennya bernama Tuan Kwon. Namun tak lama kemudian, Changi menelpon untuk meminta bayaran yang sebelumnya dijanjikan. Jang justru langsung mematikan teleponnya. Hal itu membuat Changi kesal dan memutuskan untuk pergi ke Korea. Sementara itu, Jang juga meminta Tuan Kwon untuk bekerja sama membuka kasino baru. Para polisi kini sedang makan bersama. Kapten Jang menanyakan perkembangan misi mereka. Namun tim masih belum menemukan apapun dari situs yang sedang diawasi. Karena itu, Ma kembali menghubungi preman yang sebelumnya ia temui untuk meminta informasi tentang seseorang yang pernah bermain kasino. Kemudian kita diperlihatkan dengan isu yang kini sudah bergelimang harta. Saat ini, ia sedang mencoba mesin tinju miliknya sendiri. Tak lama kemudian, mobilnya tiba-tiba berbunyi. Dan ternyata, itu ulah Ma. Ma bahkan ikut mencoba mesin tinju milik Isu untuk memastikan Isu tidak menipunya lagi. Dan benar saja, Ma mendapatkan nilai sempurna. Setelah itu, Ma langsung memaksa Isu untuk ikut bersamanya ke suatu tempat. 안 나와? 예, 갑니다. 굿집. Isu pun dibawa ke kantor Ma. Di sana, ia menjelaskan tentang cara kerja pembuatan situs judi online. Beberapa situs bahkan menculik programmer untuk menghemat biaya operasional. Ia juga menyebut bahwa kebanyakan tempat judi online memonopoli uang mereka dan menyebarkannya ke berbagai lokasi. Isu kemudian memberi satu lokasi tempat agen judi online berada, yaitu di Samsung-dong. Tanpa menunggu lama, Ma, timnya dan Isu langsung pergi ke sana. Setibanya di lokasi, Isu mulai menjalankan perannya. Ia sengaja bermain dan terus-menerus kalah. Ia juga terlihat sedang diawasi oleh seseorang. Namun alih-alih bermain sabar, Isu tiba-tiba melakukan all-in dan akhirnya kalah, membuat dana perusahaan yang dibawanya habis. Tak lama kemudian, pria yang sejak tadi mengawasinya menghampiri dan menawarkan untuk bermain judi online. Isu pun mulai memainkan perannya dengan berpura-pura tidak tertarik. Namun ketika pria itu menawarkan taruhan yang lebih besar, Isu mulai tertarik. Sayangnya, ia malah keceplosan memanggil nama Ma, membuat pria tersebut langsung panik. Tim kepolisian yang sudah bersiaga pun segera menyergap dan menangkap pria tersebut. Pria itu kemudian diinterogasi. Ia bahkan sempat ditakut-takuti oleh Isu yang didukung oleh Ma dengan mengatakan bahwa Isu pernah memotong jarinya Ma. Akhirnya, pria itu menyebut satu nama penting, Choi Yusong. 그 새끼 지금 어디 있어? Di sisi lain, Changi telah tiba di bandara Incheon. Ia sempat berpapasan dengan Ma, namun Ma tidak menyadarinya karena orang yang sedang ia cari bukanlah Changi, melainkan Yuseong yang juga baru tiba di bandara. Ma dan timnya mulai mengikuti Yuseong secara perlahan hingga mereka tiba di toko milik Yuseong. Ma kemudian mengutus Jangso dan Manje untuk masuk ke dalam. Mereka berhasil menemukan Yuseong yang sempat bersembunyi. Yuseong mencoba melarikan diri, namun tanpa sadar, ia justru masuk ke dalam mobil yang sudah ada Ma di dalamnya. Di sisi lain, Changi telah tiba di villa milik Presiden Jang. Tanpa basa-basi, Changi langsung menagih janji yang pernah diberikan Jang. Namun kali ini, Jang tidak bisa memenuhinya. Asisten Jang menjelaskan bahwa saat ini mereka sedang mencari investor untuk mendaftarkan koin milik Jang. Ia bahkan membujuk Changi agar mau bekerja sama, dengan janji akan memberikan kunci akses serta saham kepada Changi. Sementara itu, para polisi sedang menginterogasi Yuseong. Namun Yuseong terus menghindari pertanyaan dan meminta pengacara untuk membelanya. Di sisi lain, asisten Jang menemui seorang reviewer dan mencoba menyogoknya dengan lotre senilai 2 juta dolar. Tetapi reviewer tersebut menolak. Melihat kinerja asistennya yang terlalu lambat, Changi langsung membunuh asisten itu dan memaksa sang reviewer untuk menerima lotre tersebut. Changi kemudian menghubungi Jang, yang saat itu Changi sedang mengurus mayat asisten Jang. Dalam percakapan itu, Jang juga memberitahu bahwa Yuseong telah ditangkap. Tak lama kemudian, Yuseong dibebaskan karena pengacaranya akan segera tiba. Namun tiba-tiba, kantor polisi dipenuhi oleh para kurir pengantar makanan yang datang secara bersamaan. Di antara mereka, terlihat Changi yang sudah berada di lokasi. Dan tanpa banyak bicara, ia langsung membunuh Yuseong dengan brutal.
Sementara itu, Jang dan Tuan Kwon menerima kabar tentang kematian asistennya. Jang mulai merasa bahwa dirinya bisa menjadi korban berikutnya. Ia pun memerintahkan Tuan Kwon untuk segera membunuh Changgi. Mayat sang asisten kemudian disembunyikan di dalam kontainer. Saat dilakukan otopsi, ditemukan bekas tusukan yang sama seperti yang ada di tubuh Sung Jae. 같은 용기를 사용한 동일 범일 수도 있습니다. Changgi yang mendengar kabar ditemukannya mayat tersebut menjadi semakin kesal kepada Jang. Ia menelepon dan memberitahu bahwa ia akan mendatangi Jang. Mendengar ancaman itu, Jang segera meminta Tuan Kwon untuk meningkatkan keamanan mereka. Kemudian Ma dan Manje menghadiri peresmian kasino baru yang didirikan oleh Jang. Di dalam lift, mereka sempat bertemu dengan Changgi. Suasana menjadi canggung dan penuh ketegangan. Mereka saling melirik satu sama lain. Saat Changgi keluar dari lift, Ma perlahan mulai mengikutinya. Ia membagi tugas dengan Manje. Ma mulai memeriksa satu persatu kamar mandi, sementara Manje justru langsung berhadapan dengan Changgi. Changgi segera mengeluarkan pisaunya dan membuat Manje kewalahan. Pada akhirnya, Manje berhasil ditumbangkan oleh Changgi. Di sisi lain, Ma disergap oleh Jihon. Ma berhasil menumbangkannya, namun satu anak buah Changgi lainnya datang dan langsung menyerang Ma. Changgi muncul sambil menyandera seorang pekerja wanita. Ma sempat mencoba membujuknya, namun Changgi tetap menusuk wanita tersebut, membuat Ma tak bisa mengejar Changgi yang berhasil melarikan diri. Kini para polisi sedang menginterogasi salah satu anak buah Changgi, namun pria itu terus tutup mulut dan tidak mau memberikan informasi apapun. Tak lama kemudian, Ma datang sambil membawa sebuah helm. Tanpa banyak bicara, ia bersiap memberi pelajaran kepada anak buah tersebut. Sementara itu, tim kepolisian sedang menyelidiki identitas Changgi. Terungkap bahwa ia adalah seorang tentara bayaran yang pernah dipecat karena terlalu banyak menimbulkan korban jiwa tak bersalah dalam setiap misinya. Ma dan Kapten Jang kemudian dipanggil oleh atasan mereka yang kini telah naik jabatan. Sang atasan memarahi mereka karena terlalu banyak kelalaian yang terjadi selama penanganan kasus ini. Ia juga memaksa agar kasus tersebut diserahkan kepada tim lain untuk diselesaikan. Ma dengan tegas menolak keputusan tersebut, namun Kapten Jang segera menahannya agar tidak bertindak gegabah. 아니 왜 이렇게 변했어? Ma pun terlihat meratapi kesedihannya. Ia merasa gagal menepati janji terakhir kepada mendiang ibu Sung Jae. Tak lama kemudian, rekan-rekannya datang untuk menemaninya. Saat dalam perjalanan, Ma dan timnya melihat sekelompok preman yang sedang membuat keributan di sebuah toko. Tanpa ragu, Ma turun dari mobil untuk memberi pelajaran kepada preman tersebut. Namun kali ini, Ma yang sudah diliputi stres dan amarah memukuli mereka dengan jauh lebih brutal dari biasanya. Ma benar-benar berada dalam kondisi stres. Namun tiba-tiba ia teringat perkataan isu tentang sistem monopoli yang dilakukan para bandar judi online. Di sisi lain, Jang kini benar-benar panik dengan ulah Changgi di Korea. Ia pun memerintahkan Tuan Kwon untuk segera menghabisi Changgi sebelum semuanya semakin kacau. Terlihat juga Jang mulai menyimpan uang serta data-data penting ke dalam sebuah berangkas, seolah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Sementara itu, Changgi dan Jion sedang berada di sebuah hotel. Tak lama kemudian, lampu ruangan tiba-tiba mati. Ternyata Tuan Kwon bersama anak buahnya sudah masuk ke dalam hotel dengan niat membunuh Changgi. Namun Changgi sudah bersiap lebih dulu menghadapi serangan tersebut. Sementara Jion menutup pintu, membuat pertarungan pun tak terhindarkan lagi. Changgi berhasil menghadapi para anak buah Tuan Kwon satu persatu. Ia bahkan membantu Jion yang sempat kewalahan. Setelah situasi terkendali, Changgi mengancam Tuan Kwon dan justru menawarkan kerjasama untuk mengkhianati Jang. Ma terus membujuk Kapten Jang agar mengizinkannya kembali menyelidiki kasus ini. Namun Kapten Jang tetap menolak. Karena sudah kehabisan cara, Ma nekat menemui atasannya yang saat itu sedang mengadakan rapat bersama para komisaris. Di hadapan mereka semua, Ma bahkan sempat berlutut dan memohon agar kasus ini diserahkan kembali kepadanya. Permintaan itu akhirnya langsung disetujui oleh salah satu komisaris. Ia bahkan memberikan kata-kata motivasi kepada Ma, membangkitkan kembali semangatnya yang sempat runtuh. Ma dan tim pun kembali berkumpul untuk menyusun ulang rencana mereka. Mereka memutuskan untuk membangun kembali sebuah situs judi online palsu guna memancing anak buah Changgi agar menyerang. Ma juga memberikan motivasi yang sama seperti yang ia dapatkan dari komisaris kepada seluruh timnya. Dalam misi ini, Ma turut mengajak Isu untuk bergabung. Awalnya Isu menolak, namun setelah diberikan rencana kepolisian dan julukan pasukan gelap, semangatnya kembali bangkit dan ia pun menerima ajakan tersebut. Ma dan tim mulai menyusun ulang kantor mereka agar terlihat seperti kantor judi online pada umumnya. Mereka membagi tugas dan peran, masing-masing menjadi bagian dari operasi situs tersebut. Isu bahkan dipercaya untuk memimpin operasi yang akan dijalankan di Filipina.
좋다, 씨발 해보자. Tak lama kemudian, Isu bernama Jangso, Manje, dan Namso tiba di Filipina. Mereka langsung membeli sebuah gudang kosong yang akan dijadikan markas judi online palsu milik mereka. Namso sempat berdebat dengan pengelola tempat tersebut. Namun Isu berhasil melerai situasi dengan menggunakan bahasa Filipina yang pernah ia pelajari sebelumnya. Kini semuanya sudah terkendali dan siap dijalankan. Mereka pun mulai menjalankan misi tanpa hambatan berarti. Di sisi lain, Jan terlihat menemui Tuan Kwon yang mengaku telah membawa Changi. Tuan Kwon bahkan menyerahkan sebuah pistol kepada Jang dan menyuruhnya membunuh Changi sendiri. Namun ketika Jang masuk lebih dalam, Changi ternyata berdiri tegak tanpa diikat sedikit pun. Dengan tenang, Changi meminta password admin kepada Jang tanpa curiga dan dengan penuh percaya diri, dan justru memberikannya. Saat Jang mencoba menembak, pistol tersebut ternyata sudah dibuat macet oleh Tuan Kwon. Dalam sekejap, Changi langsung menusuk Jang, bahkan memotong jarinya untuk membuka berangkas miliknya. Setelah mengambil yang ia butuhkan, Changi menyerahkan sisanya kepada Tuan Kwon. Di sisi lain, salah satu pegawai Emperor Casino menemukan adanya situs judi online baru yang terdaftar. Anak buah Changi pun segera meminta konfirmasi untuk menyerang situs tersebut. Mereka mulai meretas situs milik polisi, dan disinilah rencana sesungguhnya dijalankan. Jangso segera memerintahkan seluruh pegawai situs untuk dievakuasi. Terlihat juga, para polisi Vietnam sudah bersiap di lokasi. Manje memantau pergerakan anak buah Changi. Ketika mereka menerobos masuk ke markas palsu tersebut, mereka tidak menemukan apapun. Saat itulah, para polisi langsung menyergap dan menangkap mereka. Salah satu anak buah Changi sempat menyandra seorang wanita, namun dengan kecerdasannya, Isu berhasil menghajarnya hingga pingsan. Sementara itu, Timah mulai bergerak ke tahap berikutnya. Di sisi lain, Changi telah tiba di kediaman Jang dan membuka kembali berangkasnya. Ia hanya mengambil harddisk milik Jang dan menyerahkan seluruh uangnya kepada Tuan Kwon. Di Filipina, para polisi juga telah tiba di markas Emperor Casino dan mulai melakukan penggerebekan besar-besaran. Namso mulai meretas sistem judi online tersebut, namun dia membutuhkan kunci admin. Beruntung, Namso berhasil melacak alamat IP yang ternyata berada di markas Jang. Maya mendengar kabar tersebut pun langsung bergerak menuju lokasi tersebut. 야, 빨리 가. Terlihat anak buah Tuan Kwon sedang merapikan uang milik Jang. Tak lama kemudian, Ma bersama para polisi tiba dan langsung menerobos masuk ke dalam gedung. Ma berhasil menghajar Tuan Kwon. Dalam keadaan terdesak, Tuan Kwon memberikan informasi bahwa Changi akan segera pergi ke Filipina. Tanpa menunggu lama, Ma langsung bergegas menuju bandara seorang diri. Changi sudah tiba di bandara. Kapten Jang segera meminta petugas bandara untuk mencari keberadaan Changi, dan akhirnya berhasil menemukan keberadaan Changi. Jisoo pun segera memberi informasi kepada Ma bahwa pesawat Changi akan berangkat dalam waktu 10 menit. Changi terlihat sudah duduk tenang di dalam pesawat, menikmati suasana, merasa yakin bahwa seluruh kekayaan itu akan segera menjadi miliknya. Tak lama kemudian, Ma tiba di bandara dan langsung berlari menuju pesawat yang hampir lepas landas. Ia pun diizinkan masuk oleh petugas demi mencegah situasi yang lebih berbahaya. Setelah masuk ke dalam kelas 1, Ma meminta seluruh penumpang untuk keluar demi keamanan dan keselamatan mereka. Kini, Changi dan Jion yang sudah terpojok terpaksa melawan. Pertarungan 2 lawan 1 pun tak terhindarkan lagi. Ma sempat kesulitan menghadapi 2 orang sekaligus. Karena itu, ia memutuskan untuk menumbangkan Jihon terlebih dahulu. Setelah Jihon tumbang, Changi tiba-tiba menghilang dari pandangan. Namun tanpa diduga, ia berhasil menyergap Ma dari belakang. Changi kemudian mengambil pisau selai di dalam pesawat, mematahkannya dan menjadikannya senjata untuk melawan Ma. Ma sempat tertusuk oleh pisau tersebut. Namun justru dari tusukan itulah Ma menemukan celah. Dengan penuh amarah dan tekad, ia terus menghajar Changi tanpa memberi kesempatan sedikit pun. Hingga akhirnya, Changi lemas dan tak berdaya. Di Filipina, seluruh operasi akhirnya berhasil diselesaikan. Manje dan tim pun memberikan tepuk tangan kepada Isu atas keberhasilan menjalankan misi dengan baik. Sementara itu di bandara, Ma yang telah menyelesaikan pertarungannya dihampiri oleh Kapten Jang dan anak buahnya, yang langsung dimintai pertanggungjawaban oleh pihak bandara atas kerusakan dan kekacauan yang terjadi. Namun seperti biasa, orang yang membuat keributan terbesar itu justru pergi begitu saja tanpa rasa bersalah. Ma dan para polisi akhirnya berhasil menangkap seluruh pegawai judi online yang terlibat dalam kasus tersebut. Film kemudian memperlihatkan penghormatan terakhir untuk mendiang Sunjae dan ibunya sebagai penutup dari janji yang akhirnya ditepati oleh Ma. Di akhir cerita, kita kembali diperlihatkan Isu yang kini menikmati hidupnya seperti biasa.
Namun tiba-tiba ia diberhentikan oleh seorang polisi karena pelanggaran lalu lintas. Dengan penuh percaya diri, Isa menunjukkan kartu identitas yang ia dapatkan dari Ma. Sayangnya, bukannya dilepaskan, ia justru ditangkap karena dianggap berpura-pura menjadi polisi. Ternyata rencana yang diberikan Ma bukanlah rencana kepolisian sungguhan, melainkan hanya kartu pengawas obat-obatan. Isu pun langsung menelpon Ma dengan nada marah karena sudah menipunya. Dan itulah seluruh cerita film The Rona Punishment, sebuah kelanjutan kisah penuh aksi brutal, strategi cerdas, dan pertarungan tanpa ampun dari Ma Dong-seok yang sekali lagi membuktikan bahwa kejahatan sebesar apapun tetap bisa dihancurkan dengan tekad dan keberanian. Mulai dari jaringan judi online lintas negara, pengkhianatan demi kekuasaan, hingga pertarungan sengit di dalam pesawat yang menegangkan. Semuanya dibayar lunas dengan satu hal, keadilan. Film ini bukan cuma soal pukulan keras dan adegan sadis, tapi juga tentang janji yang ditepati, tanggung jawab yang tidak ditinggalkan, dan bagaimana satu orang bisa membuat perbedaan besar di tengah kekacauan. Anyways, jika kalian punya kritik, saran, atau request film, kalian bisa taruh aja di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe. Selamat berbuka semuanya, and goodbye.